kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini kita berada di Kingdom Koi. Nah, sekarang kita mau ketemu dengan Pak Andre nih, sebagai pencinta ikan mas koi, ikan koi ya. Nah, kita lihat langsung ya. Oke. Pagi. Wih, halo, Andi. Halo. Keren banget nih tempatnya. Wow. Fasilitas dari ikan koi ya. Iya, benar, Om Andi. Nah, bisa dijelasin nih, Om Andre, tentang Kingdom Koi. Awal mula suka dengan ikan koi ini kenapa sih? Oh, jadi awal mulanya sebenarnya awalnya tuh bukan dari koi. Jadi dari ikan-ikan kecil dulu. Jadi pas masih kecil tuh sering miara cupang dulunya, Om Andi. Oh, cupang ya malahan ya? Iya. Sekarang kan lagi booming tuh cupang ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau saya dulu sukanya cupang. Nah, terus setelah mulai inilah apa namanya merit ya. Setelah merit baru kan maksudnya pengen ada hobi lah gitu ya. Iya, iya. Hobi yang bisa bikin kita apa namanya seneng, bisa bikin kita betah di rumah. Terus keinget, oh ya udahlah kayaknya ikan, balik ke ikan lagi gitu loh Ikan hobinya. lagi ya. Terus kenapa koi? Ya karena corak, bentuk, terus variasi ikannya juga banyak gitu loh, Mandi. Iya. Jadi makanya pas lihat-lihat sempet ini juga lah survei-survei ke daerah Jawa gitu kan. Lihat koi itu kayaknya enak gitu loh, bikin pikiran tenang, bikin kita juga lebih apa ya? Dengar suara air juga jadi lebih senang juga gitu, Mandi. Itulah kurang lebih kenapa akhirnya saya milihnya koi, Mandi. Oke. Iya. Nah, Om Andre, bisa dijelasin nggak nih tentang kolam-kolam yang ada di sini? Ini kan ada banyak-banyak nih. Iya. Jadi mulai dari ini nih. Bisa. Jadi ini kolam yang paling besar lah yang ada ya. Jadi ini kurang lebih ukurannya 60 ton, Mandi. 60 ton air, ya. Nah, jadi di sini memang saya sengaja kasih ikan-ikan gede. Jadi tujuannya tuh supaya mereka grow-nya lebih cepat lagi gitu, Mandi. Besarnya. Iya, jadi supaya makin besar lagi. Terus juga di sini kan kelihatan lebih banyak ikan-ikan polos ya. Iya, karena ikan polos tuh relatif dia grow-nya lebih gampang. Lebih gampang ya. Lebih cepat dibandingin ikan yang punya motif atau punya pola seperti itu, Mandi. Iya. Kalau ini jenis ikan apa nih? Kalau di sini ada ikan cagoy yang warnanya agak hijau itu ya, Mandi ya. Nah, itu cagoy namanya. Cagoy. Sedangkan yang sebelahnya itu yang agak orange itu orangey ogon. Banyak ya jenisnya. Iya, terus yang itu ada karasi yang warna kuning. Warna kuning gitu. Ya. Iya. Oke. Jadi banyak banget memang jenisnya koi ini, Om Andi. Iya. Nah, terus ini kebetulan kolamnya juga lagi saya maintenance ya? Iya, maintenance juga, Om Andi. Oke. Ini lagi filter-filternya lagi dibersihin ya? Betul, Om Andi. Nah, ini kita ngelihat kolam yang lain lagi nih. Ya, ini kolam sebenarnya lebih untuk ikan-ikan kecil sih, Om Andi yang ini. Cuman karena ya namanya penghobi ya, kayaknya kolam sebanyak apapun tetap kurang, Om Andi. Benar. Ini breeding atau enggak? Enggak, kalau saya ya? enggak breeding sama sekali. Jadi khusus ikan-ikan koi dari Jepang aja, Om Andi. Jepang ya, yang kecil besar di sini ya. Iya, ada dipelihara. yang kecil. Betul, Om Andi. Jadi kalau ini tadinya emang khusus buat ikan-ikan kecil, tapi karena tempatnya kurang, tetap ada campur sama beberapa yang besar ikan ya? yang lain. Oke. Besar ya?
Ini filter ya di bawah Ya, ini yang Om Andi injek, ini semuanya isinya media-media untuk filter semua nih Om Andi. Wow, besar banget ya Om. Iya. Besar ya. Karena kalau ikan koi itu kan metabolismenya cepat Om Iya. Andi. Jadi mereka makan langsung buang kotoran, makan sebentar buang kotoran. Jadi kita juga butuh media yang gede, jadi airnya tuh tetap terjaga gitu. Iya, iya. Memang kalau melihara ikan itu ikan apapun yang memang harus air ya Betul, yang utama. betul. Karena itu kan tempat tinggal utamanya mereka, Om Andi. Iya. Oke. Gitu. Sama kayak manusia, oksigen lah ya. Betul, betul. Nah, ini kolam ini satu lagi. Ini besar-besar nih. kalau Iya, dilihatnya. jadi ini malah kolam pertama yang saya punya ini Om Andi. Kolam pertama ya. Kolam pertama saya ini malah. Jadi ini memang fungsinya untuk ikan-ikan yang cukup besar lah gitu. Ini jenis apa nih kalau yang corak yang ada hitam? Nah ini yang lagi berenang di ini namanya soa. Soa ya? Iya, soa. Ukurannya kurang lebih 83 cm itu Om Andi. Wow, besar. Kalau yang merah putih itu? Yang merah putih itu namanya kohaku. Kohaku. Iya, kohaku, soa. Cantik ya? Betul. Terus ada yang hitam putih yang paling bawah itu siro namanya. Siro ya? Itu mereka tidur apa? Ya, kalau misalnya mereka belum dikasih makan, itu biasanya mereka stay di bawah kayak Stay gitu. di bawah ya? Cantik-cantik nih. Iya. Tuh. Nah, ini yang orange hitam ini namanya hyutsuri nih Om Andi. Hyutsuri ya? Iya. Hyutsuri. Keren. Kalau yang bak biru itu untuk apa tuh Pak? Itu untuk karantina Om Andi. Karantina ya? Iya. Jadi karantina ini fungsinya untuk jadi untuk ikan yang sakit kita pasti perlu karantina Om Andi. Iya. Terus ikan yang baru datang, entah itu baru datang kita beli dari dealer atau dari manapun, itu udah pasti harus Masuk karantina ini ya? Betul. Jadi kalau kita ngomong lah di Palembang ini memang kayaknya karantina ini belum terlalu dianggap penting sama teman-teman penghobi koi ini, Om Andi, karena rata-rata mereka beli ikan baru entah dari mana tiba-tiba langsung dicemplungin ke kolam Om Andi. Nanti kena penyakit Iya. sama yang tempat lain ya? Karena kalau nggak dikarantina itu kan kita nggak tahu kondisi ikan itu apakah dia sehat, apa sakit gitu kan. Main cemplung ke kolam nanti malah kayak tadi Om Andi bilang, Ikan lain sakit? ikan lain yang kena sakitnya gitu loh. Iya. Gitu Om Andi. Nah ini kayaknya hujan nih di luar, tapi ini terang gitu masih. Iya, jadi kalau miara koi salah satu yang kita hindarin itu sebenarnya air hujan Om Andi. Air hujan ya? Iya, karena air hujan itu kan sifatnya asam Om Andi. Iya. Jadi kalau asam nanti pengaruhnya ke pH air. pH air. pH air ngedrop, nanti ikannya malah jadi stres dan gampang sakit gitu Iya, Om Andi. benar ya. Makanya dibikin tetap ketutup, tapi matahari tetap masuk Om Andi. Mataharinya butuh ya? Iya, ikan. sama kayak manusia Om Andi. Iya, Jadi benar. kalau di manusia kan matahari itu untuk nambah vitamin ya. Iya. Nah, kalau di ikan ini dia butuh matahari supaya warnanya tetap bagus lah gitu Om Andi. Iya. Angin kenceng tapi masih stabil ya di sini. Iya, dan kita pun walaupun hujan tetap bisa di sini. Iya, masih bisa menikmati. Iya, benar Om Andi. Jadi kalau bisa dibilang Om Andrew ini sebagai pencinta ikan mas koi. Iya, Ikan koi atau bukan koi ikan aja. mas koi ya? Tapi Ikan koi. memang kalau dibaca leluhurnya itu ikan mas sebenarnya. Ikan mas. Iya, ikan mas yang gede-gede itu. Iya. Itu leluhurnya. Tapi makanya sampai saat ini juga kalau kita baca-baca artikelnya itu Om Andi ya, itu kadang-kadang ada yang ngomong ikan koi ini berasal dari China, ada yang ngomong dari Jepang. Cuman kalau saya lihat sebenarnya memang asal usulnya itu kemungkinan dari China Om. Dari China ya? Tapi memang orang Jepang ini lebih punya mungkin ini ya,
ke apa Passion ya? Satu seninya, terus ketekunannya. Iya. Jadi dari Jepang inilah mulai bibit-bibit koi yang kalau bisa dibilang variasi atau bentuknya itu bagus-bagus. Gitu, Bagus-bagus Mandi. ya. Ya kayak Iya. tadi soa segala macam itu ya. Iya, betul Mandi. Gitu. Oke. Oh, Om Andre. Nah, ini namanya Shiro, Om. Shiro ya. Shiro Utsuri namanya. Shiro Utsuri. Jadi Shiro Utsuri ini ikan dengan dua motif warna. Warna putih dan warna hitam. Warna putih itu disebut shiroji. Warna hitamnya disebut sumi, Om. Istilah Jepangnya ya itu Iya, ya, Om, iya, ya. iya. Nah, jadi kalau ngomongin ikan berkualitas, ya. karena kita ngomongin hitam dan putih, jadi untuk ikan itu yang pertama dilihat tetap bodinya, Om. Bodinya dulu ya. Bodinya, Om Andi. Jadi semakin badannya gemuk, semakin bulky, itu kualitasnya semakin bagus. Bulky, gemuk. Iya, bulky, gemuk. Kayak ini kan gemuk nih kelihatan nih. Gemuk ya. Badannya ngelebar ya. Iya, dari depan ke belakang. Nah, tapi di bagian perut ini itu nggak boleh kembung, Om Andi. Kenapa itu kalau kembung? Kalau kembung itu artinya ada sesuatu yang ini, entah dia gendong telurnya nggak simetris, atau bisa jadi tumor. Oh, Seperti itu. Iya. Makanya yang disebut bulky itu kalau dari depan ke belakang dia menyerupai torpedo kurang lebih, Om. Kapal Jadi selam ya. Iya, betul. Kapal selam ya. Nah, jadi di depan sini dia tebel, di belakangnya dia agak ini, Agak tipis ya. gitu. Ini kalau sirip-sirip itu atau sisik itu menentukan juga berkualitas nggak? Iya. Jadi lebih ke arah skin quality-nya, Om Andi. Jadi ini kan ada ininya dia nih. Jadi warna, jadi sisik-sisiknya ini nih. Dia semakin mengkilap, semakin shiny, itu kualitasnya makin bagus juga, Om. Iya. Terus kepalanya juga besar gitu kan. Kalau kepala besar ini lebih ke arah masa depan atau future-nya nanti. Iya. Itu salah satu tanda ikannya bisa tumbuh lebih besar lagi. Kalau kepalanya besar gitu, Om. Makanya kalau penghobi koi mereka rata-rata ngelihat ukuran kepalanya. Kepalanya dulu baru badan ya. Karena kalau kepala besar itu rata-rata grow-nya lebih bagus gitu. Lebih Om Andi. bagus ya. Iya. Oke. Nah, terus karena ini kita ngomongin shiro, itu warna putihnya juga kalau ikan berkualitas dia putih-putih sekali gitu, Om Andi. Dan hitamnya juga hitam pekat kayak kena tinta gitulah. Ini hitam pekat ya. Iya. Yang putih-putih nggak ada bercak-bercak. Iya, betul. Dia juga bersih gitu kan. Iya. Ini corak atau polanya juga nggak istilahnya tuh nggak bocor kemana-mana, Om Andi. Benar. Iya. Ini sih salah satu contoh aja, Om Andi. Jenis lain banyak ya. Iya, jenis lain banyak. Ini shiro namanya. Berarti kalau Andi juga kan ada pengalaman dijelasin ikan yang berkualitas, ikan mas koki ya. Berarti ikan ini juga hampir sama lah ya. Iya, bisa jadi mas koki itu karena saya kan memang kurang berpengalaman kalau di koki. Cuman memang kalau untuk di koki itu bisa jadi dia ngambil basicnya juga dari koi kemungkinan. Koi ya, yang berkualitasnya gimana? Betul, Mandi. Simetris, Betul, siripnya dari bagus. warna, dari corak gitu. Mandi. Nah, tapi kalau untuk di koki juga harusnya kolamnya pun mungkin konsepnya pun sama, Om Andi. Konsep filter Sama. Iya, medianya seperti apa. Cuman memang koki kan ukurannya aja lebih kecil ya, Om Andi ya. Makannya juga sama, makannya banyak. Makannya juga banyak. Kali ini makannya juga sama ya. Iya, jadi pelet koki sama pelet koi itu kan Sama, bisa juga dipakai. Bisa juga dipakai, cuman memang ukurannya kalau pelet koi itu ada yang ukurannya lebih gede gitu, Om Andi. Jadi dan untuk
jumlah makanan pun kemungkinan koi juga karena ukuran badannya lebih gede, jadi makannya juga tetap lebih banyak. Oke. Kalau ikan mas lagi ngomong ikan koi yang jinak itu gimana sih? Ikan koi yang jinak. Nah, kalau yang jinak yang ini Om, rata-rata kalau yang ikan koi yang jinak itu yang satu warna Om. Satu warna ya? Betul. Jadi yang satu warna kayak ini nih yang tadi saya kasih tahu ke Om Andi yang cagoy. Cagoy. Iya. Wih, gede-gede ini. Nih. Nah, ini karena mungkin dia udah agak kenyang. Biasanya kalau lapar, kita mainin tangan kayak gini, muncul ya? Dia datang. Muncul gitu, ya? Iya. Tapi karena ini kan udah dikasih makan nih, kenyang. Iya. Jadi mungkin agak kurang naik dia. Iya. Om Andre, bisa kan kemarin kan lihat Instagram nih, Instagram Kingdom Koi. Iya. Itu kayaknya ada yang nitip grooming juga nih. Itu gimana nih? Oh, boleh sih. Jadi memang saya di sini itu memang lebih suka ikan-ikan yang memang kalau bisa ikan yang berkualitas gitu, Mandi. Jadi tujuannya kemana? Yang pertama, ikan berkualitas berarti kita pun sebagai pemilik senang gitu ya, Om Andi ya. Benar. Karena kan ini kita buat nikmatin sendiri, Om Andi. Nah, yang kedua, nilai tambahnya itu kita bisa ikutin buat kontes. Iya. Untuk ikut koi show, entah di daerah Jawa atau dimanapun, itu kita bisa ikutin gitu loh. Jadi kalaupun menang, wah itu kebanggaan buat kita kan, artinya wah ikan kita bisa menang nih di kejuaraan gitu. Tapi kalau misal ikut kejuaraan, itu ngirim foto aja atau ikannya kirim? Ikannya kita kirim, Om Andi. Kirim ya? Iya. Jadi ya memang karena masa pandemi ini ya Om Andi itu kegiatan koi show itu memang agak kurang Om Andi. Benar. Dulu kalau namanya koi show itu bisa seminggu tuh pasti ada sekali Om Andi. Entah di daerah Jawa atau di daerah Bali itu rata-rata mereka ngadain koi show terus Om Andi. Iya. Cuman karena pandemi ya itu tadi ada yang tetap ngadain koi show secara online. Ada juga di beberapa daerah mereka sudah mulai nih ngadain yang ini punya, yang nyata punya, langsung datang ke sana gitu Om Andi. Gitu. Ini kalau apa itu mati lampu, harus pakai genset ya? Harus hidup terus? Iya. Ini kejadian lagi datang mati lampu, tetap harus hidup ya? Iya, jadi memang kalau mati lampu itu kita karena ini kan kalau mau nyalain semua tuh gensetnya harus yang gede banget Om Andi. Jadi untuk ngakalinnya gensetnya itu hanya untuk ngidupin aerator aja Om Andi. Aerator aja ya? Iya, jadi ikan ini juga tetap hidup lah. Untuk selama aeratornya ada dia tetap bisa hidup aman gitu Om Andi. Oke. Ya pompa-pompanya tadi yang hidup, hidup ya? Tuh. Bisa tahu nih, kalau teman-teman yang nonton ini, kalau mau konsultasi atau mau lihat ikan koi di tempat Om Andre, di mana nih lokasinya? Oh iya, jadi saya lokasinya di Sersan Wahab, di samping BNI 46 Sudirman Om. Iya, lokasinya bisa saya letakin di sini ya, nanti di Google Map. Instagramnya juga? Iya. @Kingdom Koi. Kingdom Koi. Oke, dimasukin juga. Iya. Ada channel YouTube-nya juga Om Andi. Kita masukin juga apa namanya Om? Kingdom Koi Palembang Om Andi. Oke. Dimasukin juga, subscribe juga ya. Yoi dong. Iya. Terima kasih Om Andre. Ya, thank you Om Andi udah mau mampir ke sini nih. Iya, kasih. Sudah sharing-sharing ilmu tentang ikan koi ya. Oke, teman-teman, gitu saja jalan-jalan kita bersama DNG dan Om Andre melihat ikan koi. Kolamnya besar, fasilitasnya besar, ikannya besar-besar, bulky dan gemuk-gemuk. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Andi Agusman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.